Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan kalau pada hari ini kita boleh beribadah menyembah Tuhan. Ya, saya terima kasih kepada Pak Gembala Sidang sama dengan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh melayani firman Tuhan sebagai pelayan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya merasa bahwa saya sangat dihormati, sangat dihargai, luar biasa rasanya Pak. Ini baru pertama kali saya menyampaikan firman Tuhan di gereja Pintu Elok Nangapino dari dulu sampai hari ini. Ya puji Tuhan, hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Ya, dulu saya pernah beribadah sekali waktu gereja yang situ dulu, waktu ibadah pemberkatan nikah Iri Satria Jati sama Dr. Ingrid, hanya itu. Ya, tapi hari ini bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu Saudara, itu adalah suatu anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa ya buat saya. Ya, Bapak Ibu Saudara, tadi pagi kami berangkat dari Nangasepau, ya sekitar jam 6 pagi, jadi cepat sekali. Puji Tuhan, sampai di sini ya setengah jam 8.30 lah, kira-kira seperti itulah. Jam 8.30, puji Tuhan bisa sampai di tempat ini. Ya, tadi sudah diperkenalkan teman-teman saya. Kami dari Nangasepau, kami ada 7 orang. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Gembala bahwa kami datang ke sini bukan tim daerah, tim wilayah, tapi hanya mau beribadah bersama gitu ya, hanya mau beribadah bersama sambil lihat-lihat Kota Nangapino. Nah, karena ada teman kami yang baru kali ini datang ke Nangapino ya, lihat Kota Nangapino itu. Ya, selain itu lihat-lihat juga bangunan yang Gereja Keminjil miliki di Nangapino ini sungguh luar biasa. Jadi juga mudah-mudahan nanti kami dari Nangasepau ini bertukar pikiran ya bagaimana ke depan gereja Nangasepau, karena gereja GKI Maranatha Nangasepau juga akan membangun gereja baru ya, tapi tidak usah dibanding dengan ini, paling kecil lah kami punya itu, karena tanahnya sangat sempit saudara, tidak bisa dibuat lebih besar lagi. Kami sudah ukur-ukur tanahnya kemarin untuk bisa dibangun ya, paling 11 kali 30 itu pun sudah mentok, tempat parkirnya sudah sangat kecil, jadi kami harus pinjam tanah tetangga sebelah. Kami sudah rapat akan pinjam tanah tetangga sebelah untuk parkir. Nah itulah. Nah jadi di mimbar ini saya mohon dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara tempat ini supaya rencana kami dapat terlaksana pembangunan gereja. Kami akan peletakan batu pertama pembangunan gereja GKI Maranatha Nangasepau pada perayaan Paskah ini, perayaan Paskah yang berapa hari lagi, ya, doakan. Ya, selain daripada itu, tentu Bapak Ibu Saudara sudah tahu nama saya, tapi saya sedikit perkenalan, ya supaya yang belum tahu menjadi tahu lah. Ya. Jadi nama saya Pendeta Ismail Muntik, saya berasal dari Desa Nangalibau, Kecamatan Sepau, ya, Kabupaten Sintang sana. Ya, saya orang Dayak asli, walaupun namanya Ismail. Ya, Dayak asli saya, bukan yang lain-lain ya. Ya. Lalu tentu saya sudah berkeluarga, itu sebabnya rambut saya sudah putih. Nah, umurnya pun sudah 26, terbalik 62 ya, 62 tahun. Jadi lumayan lah. Nah, jadi sudah melayani Tuhan, sudah 30 lebih tahun, hampir 40 tahun melayani Tuhan. Nah, jadi saya merasa bahwa begitu indahnya melayani Tuhan, walaupun ada suka dukanya, tapi banyak indahnya rasanya untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya saya tidak pernah mengambil cuti pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah mengambil cuti. Kalau di sini ada waktu cuti ya Pak Gembala. Nah, saya tidak pernah mengambil cuti, hanya cuti paling 2-3 hari. Itu pun bukan cuti namanya itu. Hanya balik ke kampung sebentar. Nah, itu udah pelayanan lagi. Nah, jadi itulah saya pernah juga bukan pernah, istri orang suku Kuben dari
Mentatai sana, dari Sungai Sawak dan Batu Enam. Jadi Sungai Sawak Batu Enam itu tidak jauh antaranya, dari situlah. Jadi mertua saya di Sungai Sawak, mertua laki-laki, mertua perempuan di Batu Enam dulunya. Mertua perempuan masih ada tinggal bersama dengan kami di Nangan Sepau. Ya, dia sudah lumayan tua, ya puji Tuhan, beliau tetap sehat walaupun pemikirannya sudah agak berubah karena sudah tua gitu ya. Ya puji Tuhan. Ya. Kami dianugerah Tuhan 3 orang anak kami yang pertama perempuan. Dia sudah berkeluarga dengan orang dari Nias sana, melayani di Sintang. Mereka sudah punya anak 2, jadi cucu kami baru 2 ya. Jadi anak nomor 2 dan nomor 3 masih bujang. Ya, jadi doakan supaya Tuhan berkati keluarga kami. Ya, kami sudah melayani Sepauk baru masuk ke 5 tahun. Nah, dulunya pernah melayani sebagai ketua daerah Sintang 2 periode atau 10 tahun, di bendahara wilayah 5 tahun. Ya, sekarang menjadi gembala sidang kembali. Ya, memang seperti itulah kalau hamba-hamba Tuhan itu. Ya, putar-putar sana sini, tempatnya juga sana sini ya. Jadi sungguh bangga menjadi hamba Tuhan. Ya, itulah sedikit perkenalan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan terambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Perhatikan di dalam kitab kita masing-masing, saya membaca ayat firman Tuhan ini. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan berkata demikian, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Ada satu pengalaman yang terjadi dengan seseorang. Ya. Pada suatu hari, ada seorang bapak, dia panggil anaknya. Mungkin anaknya laki-laki atau perempuan, tidak disebutkan. Dia katakan kepadanya, anakku, katanya, aku sangat bangga dengan kamu pada hari ini. Kenapa? Karena dahulu kamu sangat berbeda dengan hari ini. Dahulu ketika saya atau mamamu atau kami memberikan nasihat kepadamu, kamu suka membela diri, tidak mau mendengar. Ketika kami memberikan perintah, kamu kadang-kadang tidak mau melakukannya. Tetapi hari ini, kamu mengalami satu perubahan yang luar biasa, dia bilang.
sungguh sangat bangga saya melihat kamu hari ini. Nah, karena kamu sudah menjadi orang yang baik menurut Bapak, dia bilang. Nah, oleh karena itu pada hari ini dia bilang, semua apa yang aku miliki, kata bapaknya, itu juga akan menjadi milikmu. Bukan berarti hanya hari ini saja seperti itu. Dulu pun seperti itu katanya. Walaupun kamu sering memberontak, sering tidak setia, kamu tetap bagian daripada bapak dan mamamu. Karena kamu adalah bagian dari kami. Kita adalah satu keluarga besar, satu keluarga yang saling mengasihi satu yang lain. Walaupun kamu memberontak, tapi aku, bapakmu, mamamu tetap mengasihi kamu. Demikian kata bapaknya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pengalaman yang biasa-biasa saja sebenarnya. Tapi saya membandingkan dengan kasih Kristus. Kasih Kristus itu sungguh luar biasa, walaupun manusia sering memberontak terhadap Allah. Walaupun manusia sering kali tidak mendengar nasihat firman Tuhan. Walaupun manusia sering kali melanggar apa yang diajarkan firman Tuhan. Tetapi Allah tetap mengasihi kita manusia. Allah tetap mengasihi kita sampai kita kembali ke jalan yang benar. Allah tidak pernah tidak memperhatikan kita. Walaupun ketika kita tidak percaya, Allah sebenarnya masih menaruh kesabaran kepada kita sampai kita kembali kepada jalan yang benar. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah namanya kasih karunia daripada Allah. Kasih karunia daripada Allah. Nah, itulah tema kita pada hari ini. Hanya karena kasih karunia Allah kita ada seperti kita ada hari ini. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa arti kasih karunia? Kasih karunia itu adalah satu kebaikan atau kemurahan dari Allah. Kasih yang dari Allah itu diberikan kepada kita dengan cuma-cuma kepada kita manusia, tanpa kita membayar. Bukan karena kita sangat baik kepada Allah, atau perbuatan baik kita terlalu banyak, maka Allah mengasihi kita. Bukan juga seperti itu. Nah, atau karena kita terlalu sulit hidup, terlalu miskin, sehingga Allah timbul belas kasihan kepada kita. Bukan juga seperti itu. Nah, tetapi kasih karunia Allah itu adalah inisiatif Allah untuk mengasihi kita manusia. Bahwa dia terus bersabar dan bersabar. Dia terus mengajarkan dan mengajarkan sampai kita semua kembali ke jalan yang benar. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memperhatikan, yang pertama kita perhatikan bahwa kasih karunia Allah itu. Yang pertama dikatakan firman Tuhan dalam ayat yang keempat dan kelima. Tapi Allah yang kaya dengan rahmatnya, karena kasihnya yang besar, yang telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Nah, jadi kasih karunia Allah kepada kita, Dia mau menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Nah, mengapa firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu mau menghidupkan kita bersama dengan Kristus? Kasih Allah itu mau menghidupkan kita bersama dengan Kristus, atau kasih karunia Allah itu mau menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Kenapa? Karena kita dikatakan firman Tuhan ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa kita sudah mati di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara. Nah, sebenarnya waktu kita belum percaya Tuhan Yesus, belum menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya kita sudah mati di dalam dosa. Kita sudah mati di dalam dosa. Mati dalam dosa itu artinya mati rohani, Bapak Ibu Saudara. Nah, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Nah, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah mati di dalam dosa, kata firman Tuhan. Paulus katakan kami juga terhitung di situ sebenarnya. Waktu kami mengikuti keinginan daging, melakukan keinginan-keinginan dunia ini. Paulus katakan, pantas sebenarnya kami dimurkai. Pantas kita ini dihukum, itu kata Paulus. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang belum percaya Yesus, yang belum menerima Yesus, yang masih hidup di dalam dosa, masih hidup di dalam ketidakbenaran, dia disebut mati.
mati secara rohani. Itu sebabnya ketika kita percaya Yesus, firman Tuhan katakan bahwa kita hidup di dalam Kristus. Nah, hidup di dalam Kristus. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kita ini sudah hidup dalam Kristus. Nah, hidup kita ini bukan mati lagi, nah, bukan mati rohani. Nah, oleh karena itu Allah sudah menjelaskan kepada kita bahwa kita ini disebut anak Allah. Kenapa? Karena kita sudah dihidupkan Allah bersama dengan Kristus. Nah, jadi status kita diubah oleh Tuhan. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus, status diubah. Yang dulunya pengikut penyembah-penyembah berhala, nah, tapi sekarang ketika kita percaya Yesus, kita pengikut Yesus, maka disebut anak Allah. Nah, kalau kita membaca dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 itu, jadi orang-orang percaya kepada Yesus Kristus disebut anak-anak Allah. Nah, jadi diubah oleh Tuhan status kita ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita masih hidup di dalam ketidakbenaran, yaitu hidup di dalam dosa, kata firman Tuhan, mentaati penguasa kerajaan angkasa, itu artinya bahwa kita masih hidup di luar Kristus, nah, atau mati di dalam dosa, kata firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ini lahir dari keluarga yang tidak kenal Tuhan. Nah, bapak mama saya dulu, mulai dari kakek nenek saya dulu sampai kepada bapak saya, orang-orang yang menyembah setan, menyembah berhala. Jadi saya tahu persis. Nah, dan masih ingat persis sampai hari ini. Nah, masih ingat persis. Jadi kalau mereka ada mimpi-mimpi yang tidak baik atau mimpi buruk, bapak saya buat patung dari kayu, dari kayu kumpang atau kayak kayu lah. Nah, dia buat kayu itu seperti manusia, ada kaki, ada tangannya, ada mata, ada hidungnya, ada telinganya, dia buat. Lalu kepalanya diikat pakai kain hitam atau kain merah. Dan begitu juga pinggangnya, lalu dibuat juga parang di situ dari kayu, dibuat lunju atau lunju tombak ya. Ya, dari kayu juga. Lalu disembelihlah ayam, ke situ ditatak dengan darah ayam situ. Nah, disimpan di atas capan, tampi. Nah, lalu ayamnya dimasak. Setelah dimasak, lalu dia kasih makan patung itu. Nah, dia bilang begini dengan patung itu, ini saya kasih kalian makan kenyang, kata, minum puas, katanya. Karena dikasih kita air putih ada di dalam bambu kecil, simpan dalam kelongkang, kata anu tuh. Nah, ada air tuak di situ, ada air arak di situ. Nah, lalu ada kaki ayam di situ, bulu ayam, sampai kepada kepalanya juga ada di situ, saudara. Nah, kalian sudah saya kasih makan kenyang, minum puas, katanya. Dengan nasi padi, nasi pulut, dengan kaki, dengan kepala, dengan hati, dengan empela. Nah, kan begitu anunya tuh, bacaannya tuh, saudara. Nah, kalau ada segala penyakit pemedih ganggu kami, katanya. Ada bahaya kecelakaan kami, kalianlah yang ngelawannya, katanya. Tidak ada isau, ini isau, udah saya kasih, dia bilang seperti itu. Tidak ada tombak, ini tombak sudah saya kasih. Nah, kalian yang melawannya, katanya. Nah, itulah bapak saya dulu. Jadi saya masih ingat persis, saudara. Nah, itulah yang namanya mengikuti perintah atau penguasa kerajaan angkasa itu. Itulah yang dilakukan oleh bapak saya. Tapi puji Tuhan, setelah ada Injil masuk ke sana, kami percaya Yesus, kami tinggalkan yang seperti itu. Nah, itulah namanya hidup di dalam dosa. Mati bersama dengan dosa. Nah, karena itu anak-anak muda, berpacarlah dengan orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Jangan yang masih dikuasai oleh dosa, saudara. Nah, kenapa kalau masih dikuasai dosa itu berarti mati? Nah, mati di dalam dosa. Nah, Pendeta almarhum Yusuf Roni katakan bahwa orang yang nikah dengan orang tidak percaya Tuhan itu
nikah dengan mayat yang berjalan, dia bilang seperti itu. Suatu hari saya pelayanan di salah satu tempat di daerah, saya tidak usah sebut daerahnya, tempatnya juga tidak usah. Saya membahas tentang inilah, tentang orang yang menikah, orang yang gelap dan orang yang terang, itulah. Nah, lalu ada pemuda tanya, kalau begitu Pak, bagaimana kita bisa memenangkan orang yang belum percaya? Saya katakan begini, Anda boleh menikah atau berpacar dengan orang dasarnya ini yang tidak percaya Tuhan, tapi menangkan dia dulu, saya bilang. Kalau belum dia menang di dalam Tuhan, jangan, nanti kamu yang kalah, saya bilang. Nanti kamu akan mati di dalam dosa. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus hidup di dalam Kristus. Di zaman ini banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalan. Di zaman yang serba maju, serba canggih, banyak sekali yang bisa menyesatkan kita. Nah, semuanya baik, semuanya bagus. Belum lagi debat-debat Kristen itu, saudara. Nah, kadang-kadang saya muak juga lihat debat itu, saudara. Ada yang ngutuk kawannya lah, sama pendeta apalah. Ada yang begini-begini, apalagi yang di luar itu. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus teguh di dalam Tuhan. Hidup bersama dengan Kristus. Karena kalau kita hidup di luar Kristus, di dalam Galatia pasal 5 ayat 19-21 itu, maka kita tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah, kata firman Tuhan. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu artinya mati, bukan hanya mati rohani, tubuh ini, tapi juga jiwa kita pun mati binasa juga, karena tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu kata firman Tuhan. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, karena kasih karunia Allah kita diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus, kata firman Tuhan. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikian firman Tuhan. Nah, jadi kita diselamatkan karena Allah mengasihi kita. Dikatakan firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena kasih karunia Allah, kita diselamatkan. Itulah kasih Allah yang besar. Nah, jadi Allah punya inisiatif untuk menyelamatkan kita yang seharusnya binasa, karena kita telah hidup di dalam dosa. Allah punya inisiatif datang ke dalam dunia ini, menjadi manusia. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak menjelaskan tentang Tritunggal begitu ya. Tapi saya sedikit menjelaskan bahwa Allah kita yang hidup itu adalah Allah yang Esa. Allah Esa itu artinya Allah yang satu. Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa Allah kita yang percaya kepada Yesus Kristus itu adalah satu saja, tidak dua, tidak tiga. Nah, walaupun ada orang katakan bahwa Allah orang Kristen itu ada dua, ada tiga. Ya, bukan. Tapi kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang satu. Nah, tetapi Allah ingin menyatakan kasihnya kepada kita manusia ini, supaya manusia ini diselamatkan. Maka Allah yang satu itu, dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, dan seterusnya. Pada mula adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan seterusnya. Jadi Allah yang adalah satu itu, Dia disebut firman. Firman itulah yang menjadi manusia. Lahir menjadi manusia. Itulah cara Allah, inisiatif Allah untuk menyelamatkan manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Karena dia ingin menyelamatkan manusia, bukan dia ingin menyelamatkan yang lain. Karena yang perlu diselamatkan manusia. Kenapa manusia? Karena roh yang ada dalam manusia itu, atau napas yang ada dalam diri manusia itu adalah berasal dari Allah. Itulah kasih Allah yang besar kepada kita untuk menyelamatkan kita.
Bukan karena kita hebat seperti yang saya katakan tadi, bukan. Bukan karena kita memiliki kekayaan dan lain sebagainya, bukan. Atau bukan karena kita terlalu miskin maka Allah iba kepada kita, bukan juga seperti itu. Tapi karena Allah mengasihi kita yang memerlukan keselamatan, yang memerlukan pertolongan dari kebinasaan. Maka Allah menjadi manusia dan rela menderita sengsara, memikul semua penyakit kita, memikul semua penderitaan kita di atas kayu salib, supaya kita terlepas dari penderitaan itu. Kita diselamatkan oleh iman. Nah, iman itu bagaimana? Iman kepada Yesus Kristus. Nah, orang diselamatkan karena iman. Iman itu artinya bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, lalu ada respon yang positif dari kita, lalu kita percaya, oh betul firman Tuhan disampaikan, maka kita percaya kepada Dia, kepada firman itu, maka kita mengakuinya, maka kita melakukannya. Itulah yang disebut dengan iman kepada Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 itu, karena begitu besar kasih Allah dan seterusnya, Dia katakan barang siapa yang percaya kepada Dia, maka dia diselamatkan. Jadi percaya itulah artinya iman. Karena kita mendengar penyampaian orang, mendengar pembacaan firman, mendengar sesuatu yang membuat kita mengerti tentang Tuhan, lalu kita mengimaninya, kita percaya kepadanya. Nah, Rasul Paulus di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, dia katakan bahwa orang atau barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, percaya dari mulutnya sampai kepada hatinya, artinya betul-betul dia percaya dengan sungguh-sungguh, bukan percaya hanya sekedar mendengar saja, tapi sampai ke dalam hatinya, artinya betul-betul diterima dengan sungguh-sungguh, betul-betul diyakini dengan sungguh-sungguh, maka dia akan diselamatkan, kata firman Tuhan. Nah, yang menyelamatkan ini adalah Yesus, bukan siapa-siapa. Yesus sudah menggantikan kita di atas kayu salib. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, keselamatan telah diberikan oleh Allah karena Allah mengasihi kita. Nah, oleh karena itu mari kita pegang keselamatan kita. Kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, percayalah dengan sungguh-sungguh. Jangan kita lepaskan iman kita ini. Jangan kita tinggalkan Yesus Kristus. Karena kalau kita melepaskannya, maka kita tidak akan diselamatkan, kata firman Tuhan. Kalau kita tinggalkan, kita rugi karena kita tidak akan menerima hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Dan Yesus sudah melakukannya karena Dia mengasihi kita. Dan sekarang Roh Kudus, karena Allah mengasihi kita, kasih karunia Allah itu memberikan kepada kita Roh Kudus. Roh Kudus itu diam bersama dengan kita dalam hidup kita untuk menyertai kehidupan kita, memimpin kita agar kita hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita pegang keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu saudaraku yang ketiga, kita perhatikan bahwa Yesus Kristus akan membangkitkan kita, ya, membangkitkan kita di dalam Efesus pasal 2 ayat 6 dan ke-7, dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Nah, kapan itu terjadi? Pada waktu Allah menyatakan kemuliaannya, menyatakan kasih karunia yang melimpah-limpah, kata firman Tuhan yang sudah kita baca. Saat itulah Allah di dalam Yesus Kristus, karena Yesus sudah bangkit dari orang mati, maka kita yang percaya kepada Yesus Kristus juga suatu saat akan dibangkitkan pada waktu Yesus menyatakan dirinya pada kali yang kedua. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita yakin bahwa Yesus itu sudah bangkit dari orang mati, maka kita yakin pula, kata firman Tuhan dalam kitab Korintus itu, bahwa kita juga suatu saat nanti akan dibangkitkan Allah bersama-sama dengan Kristus. Nah, jadi kita tidak selamanya mati atau dikuburkan di dalam tanah. Suatu saat nanti kita akan hidup kembali, dihidupkan kembali oleh Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan bahwa ketika Yesus menyatakan dirinya nanti,
orang-orang kudus atau orang-orang yang sudah mati akan dibangkitkan Allah. Lalu sesudah itu kita yang masih hidup, kata firman Tuhan, akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa dan akan diam bersama-sama dengan Dia di sorga. Nah, jadi sungguh luar biasa Allah itu mengasihi kita. Itulah kasih karunia Allah yang Allah sampaikan kepada kita, yang Allah nyatakan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, bahwa kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Nah, sangat berharga di hadapan Tuhan. Mulai dari kita hidup di dalam dosa, Allah mengasihi kita supaya kita lepas dari dosa itu, supaya yang selanjutnya supaya kita selamat dari kebinasaan, dan juga akan diangkat oleh Allah ke surga bersama-sama dengan Dia. Jadi itulah kasih karunia Allah yang luar biasa untuk kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa kasih Allah, karena kasih Allah yang besar yang telah nyatakan kepada kita. Dia mau supaya kita bersama-sama dengan Dia. Nah, sekarang apa yang kita buat untuk Tuhan? Tuhan sudah berkarya luar biasa, mengasihi kita luar biasa. Sebenarnya kita ini harus binasa, harus dihukum karena kesalahan kita. Tetapi Allah mengasihi kita. Apa yang kita buat untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Nah, kajeman di sini sungguh luar biasa, berbuat untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, sungguh luar biasa. Nah, tapi tidak sampai di sini. Mari kita terus berbuat untuk Tuhan, terus melayani Tuhan, terus bekerja bagi Tuhan, terus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan dalam rumah Tuhan atau bagi pekerjaan Tuhan. Karena Allah luar biasa mengasihi kita. Nah, kalau kita mau balas kasih Allah, pengorbanannya, keselamatan Dia beri dengan duit, tidak mampu kita beri, tidak mampu kita bayar. Tidak ada orang yang bisa membayarnya itu. Pengorbanannya sampai berdarah-darah, bahkan sampai mati. Apakah kita sanggup membayarnya? Oh, tidak mampu, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu mari kita terus setia kepada Tuhan, terus berbuat untuk Tuhan semampu kita. Tuhan tidak menentukan berapa jumlah yang harus kita buat untuk Tuhan. Tuhan tidak menentukan berapa jumlah rupiahnya atau harga yang harus kita beri untuk melayani Tuhan setiap waktu. Tidak. Tapi Tuhan menghendaki supaya kita memberi dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dengan apa yang kita terima sesuai dengan berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Karena itu mari kita terus setia kepada Tuhan. Bekerjalah buat Tuhan dan layanilah Tuhan dengan kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kekasih jiwa kami bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat ini hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Oleh karena itu hamba-Mu berterima kasih oleh anugerah Tuhan. Namun hamba terus berdoa bila firman Allah yang telah hamba sampaikan, Tuhan terus pakai, Tuhan bekerja dengan kekuatan kuasa Roh-Mu untuk memeteraikan firman Allah ini, sehingga firman Tuhan bertumbuh, firman Tuhan berbuah, firman Tuhan melekat dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa kami di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Mohon berkat penyertaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan kepada Yang Maha.